Selamat datang di rubrik farmasi yang kali ini kita akan membahas tentang sejarah pendidikan farmasi di Indonesia, khususnya Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Yang menurut hasil monitoring dan analisa saya atas capaian prestasi akademik, penelitian, dan publikasi ilmiah, serta prestasi mahasiswa dan alumni, merupakan fakultas farmasi yang terbaik di Indonesia saat ini. Silakan menonton selanjutnya sampai selesai karena banyak informasi yang lebih menarik, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada rekan-rekan mahasiswa dan alumni yang Anda kasihi. Sejarah pendidikan farmasi di Indonesia, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Ini adalah logo Universitas Gadjah Mada. Berdirinya Fakultas Farmasi UGM diawali dari berdirinya Perguruan Tinggi Ahli Obat atau PTAO pada tanggal 27 September 1946 di Klaten. Pembukaan diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Klaten yang dihadiri oleh Wakil Presiden RI pada saat itu, yaitu Dr. Andes Muhammad Atta beserta pejabat pemerintahan lainnya. Perguruan tinggi ini bergabung dalam gabungan perguruan tinggi yang terdiri dari perguruan tinggi kedokteran, perguruan tinggi kedokteran gigi, perguruan tinggi pertanian, dan perguruan tinggi kedokteran hewan yang semuanya diketuai oleh Profesor Dr. M. Sarjito dan berkedudukan di Kompleks Rumah Sakit Umum Tegalyoso, Klaten. Pada gambar kiri di atas dapat dilihat Rumah Sakit Tegalyoso Klaten pada saat itu. Dalam perkembangan selanjutnya, berkembang menjadi fakultas tersendiri, yaitu Fakultas Farmasi UGM pada tanggal 19 Desember 1955. Dekan pertama pada saat itu adalah Profesor Dr. Andes R. Sarjono. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1949, Universitas Gadjah Mada terdiri atas Fakultas Kedokteran, termasuk di dalamnya bagian farmasi, bagian kedokteran gigi, dan Akademi Pendidikan Guru, bagian kimia, dan ilmu hayat yang sekarang menjadi Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Fakultas Farmasi. Fakultas Biologi lahir dari gabungan bagian Zoologi Fakultas Kedokteran dan jurusan Botani Fakultas Pertanian. Sebelah kiri gambar adalah dekan pertama Fakultas Farmasi UGM, Profesor Dr. Andes R. Sarjono, dan dekan pada saat ini Profesor Apoteker Agung Endro Nugroho MSc PhD. Pada saat ini sedang dibangun Gedung Advanced Pharmaceutical Science Learning Center atau EPSLC yang berlantai 8 yang akan melengkapi fasilitas kegiatan akademik di Fakultas Farmasi UGM. Gambar di atas menunjukkan proses pembangunan tahap terakhir dari Gedung Advanced Pharmaceutical Science Learning Center yang nantinya akan banyak digunakan oleh akademisi di Fakultas Farmasi UGM. Gedung ini adalah beberapa ruang kuliah di Ngasem, Yogyakarta, bangunan lama. Salah satu ruang kuliah Fakultas Farmasi UGM di kampus Ngasem. Penulis masih berkesempatan mengikuti kuliah di tempat ini yang penuh dengan nostalgia. Ruang kuliah 3 atau gedung Benzena karena berkubah seperti benzena
masih dipertahankan sampai sekarang di kampus Sekip Utara Bulak Sumur. Pada saat itu merupakan landmark Fakultas Farmasi UGM di Sekip Utara. Para senior, mahasiswa tingkat profesi apoteker pada tahun 1954 di kampus Semarang. Jumlah mahasiswa pada saat itu masih belum begitu banyak dan tingkat profesi masih dilakukan di Semarang. Kemajuan Fakultas Farmasi UGM dalam statistik pada tahun 2020. Program studi, gelar dan akreditasi. Pada saat ini ada 6 program studi, yaitu Sarjana Farmasi, Profesi Apoteker, S2 Ilmu Farmasi, Magister Farmasi Klinik, S3 Ilmu Farmasi, dan Magister Manajemen Farmasi atau MMF. 5 dari 6 program studi tersebut mendapat akreditasi dari BAN PT Lamtekes dengan nilai A yang sangat tinggi. Sedangkan program studi Magister Manajemen Farmasi atau MFF merupakan program studi yang baru saja dibentuk. Berkaitan dengan gelar, program studi Sarjana Farmasi dengan gelar S.Pharm, Profesi Apoteker, S2 Ilmu Farmasi, Master of Pharmaceutical Science atau M.Pharm SJI, Magister Farmasi Klinik dengan gelar Master of Clinical Pharmacy atau M.Clin.Pharm, S3 Ilmu Farmasi dengan gelar Doktor, dan Magister Manajemen Farmasi dengan gelar Master of Pharmacy atau M.Pharm. Yang paling membanggakan adalah program studi Sarjana Farmasi dan juga program studi Magister Farmasi Klinik telah mendapat akreditasi internasional ASIIN. Pada tahun ajaran 2020 ini telah terdaftar 501 mahasiswa baru dari berbagai program studi, sehingga jumlah mahasiswa yang terdaftar saat ini adalah 1.419. Dosen dan gelar akademik. Dari 82 dosen, 62 diantaranya sudah bergelar doktor atau 76,5%, dan 20 guru besar atau profesor 24,7%. Menurut laporan dari dekan, rasio dosen ini merupakan rasio yang terbaik di lingkungan Universitas Gadjah Mada pada saat ini. Scientific Journal atau jurnal ilmiah. Pada saat ini ada 4 publikasi ilmiah yang dikelola dan diterbitkan oleh Fakultas Farmasi UGM. Pertama, Indonesian Journal of Pharmacy. Kedua, Traditional Medicine Journal. Ketiga, Journal Management and Pharmacy Practice. Dan keempat, Majalah Farmasetika. Akreditasi jurnal. The Indonesian Journal of Pharmacy dengan akreditasi Sinta 1 dan Scopus. Traditional Medicine Journal Sinta 2, Journal of Management and Pharmacy Practice Sinta 2, dan Majalah Farmaseutik Sinta 4. Yang paling membanggakan adalah akreditasi dari Indonesian Journal of Pharmacy dengan akreditasi Scopus. Yang membanggakan adalah Indonesian Journal of Pharmacy sudah terindeks Scopus dan merupakan satu-satunya jurnal farmasi di Indonesia dengan terindeks Scopus. Indonesian Journal of Pharmacy adalah satu di antara beberapa jurnal ilmiah farmasi dengan terindeks Scopus yang ada di Asia Tenggara dan juga di Asia. 10 jurusan favorit di Universitas Gadjah Mada UGM. Pertama adalah kedokteran dan nomor 2 adalah farmasi, diikuti oleh teknologi informasi, teknologi sipil, kedokteran gigi, psikologi, hukum, manajemen, ilmu komunikasi, dan akuntansi. Jurusan kedokteran dan jurusan farmasi merupakan top 2
jurusan yang paling favorit di UGM pada tahun 2020 ini. Prestasi UGM pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS. Juara 1 sudah diraih 7 kali pada tahun 2006, 2007, 2010, 2011, 2014, 2018, dan 2019. Sedang juara 2 dicapai 3 kali pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Sedangkan mahasiswa farmasi UGM telah memboyong 5 medali emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Hal ini menunjukkan betapa tingginya prestasi ilmiah dari mahasiswa UGM, khususnya mahasiswa dari Fakultas Farmasi UGM secara nasional. Penyerapan lulusan apoteker Fakultas Farmasi UGM. 32% dari mahasiswa sudah diterima bekerja sebelum mereka diwisuda. Hal ini menunjukkan betapa kompetitifnya apoteker lulusan UGM. Sedangkan 68% lulusan apoteker lainnya baru bekerja setelah mereka diwisuda. Tingkat serapannya sangat tinggi. Sebaran dalam persentase penyerapan apoteker lulusan Fakultas Farmasi UGM. 50% bekerja di industri farmasi, 19,6% di apotek, 12,7% di farmasi rumah sakit, dan 7,6% bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi. Dirgahayu Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada yang ke-74, 1946-2020. Jayalah Farmasi UGM. Berikut ini dapat kita nikmati beberapa foto nostalgia dari para senior alumni Fakultas Farmasi UGM sejak berdirinya pada tahun 1946 di Klaten. Alumni pertama Fakultas Farmasi UGM. Apoteker Dr. Andes Muhammad Kamal. Beliau juga adalah pendiri Ikatan Apoteker Indonesia atau IKA pada tahun 1955. Apoteker Dr. Andes Zakaria Raib merupakan pendiri Ikatan Apoteker Indonesia atau IKA 1955 dan Ketua 1957-65. Salah satu tokoh farmasi nasional kita dan juga alumnus Universitas Gadjah Mada adalah apoteker Dr. Andes Sunarto Prawiro Sujanto. Beliau adalah angkatan 1948 dari Perguruan Tinggi Klaten dan UNGM 1950 dan tamat apoteker pada tahun 1957. Beliau adalah Inspektur Farmasi Depkes 58-61, kemudian sebagai Kepala Direktorat Farmasi Depkes sampai tahun 1965, Dirjen Farmasi 66-74, dan juga sebagai Dirjen POM 1974 sampai 1980. Apoteker Dr. Andes Sutowo Kromowidarso, Farmasi 1954. Tamat sarjana farmasi pada tahun 1961 dan apoteker pada tahun 1961. Beliau juga adalah seorang veteran sebagai Kolonel Purnawirawan Angkatan Laut. Puji Tuhan, Bapak Sutowo masih bersama-sama kita sampai saat ini. Kita doakan agar Bapak Sutowo tetap diberikan kesehatan sehingga dapat memberikan nasihat kepada kita yang lebih junior. Foto ini adalah foto para senior kita. Di antaranya adalah Pak Ahmad Mustafa Fata yang dulu dia dijuluki sebagai Louis Armstrong atau LA karena suaranya yang serak-serak seperti suaranya Louis Armstrong. Ada Pak Jasman, Ibu Sukina Ramlan, dan senior lainnya. Dosen biologi farmasi dan fitokimia
Ada Pak Purnomo Untoro, Ibu Kris, Pak Taruno, Ibu Ning, Pak Kismono Hadi, Prof. Purwoto Sisworo. Saya masih bisa menikmati kuliah yang diberikan oleh para senior dosen kita ini. Bagi teman-teman senior yang saat ini masih bekerja di PT Konimex Solo, tentunya tidak dapat melupakan peran dari Bapak dosen kita, Bapak Taruno. Foto ini adalah foto dua mantan dekan kita, Prof. Muhammad Hanif dan Pak Surais. Paling kanan adalah Bapak Dr. Sumantri. Mungkin ini foto waktu wisuda apoteker ya. Paling kanan adalah Bapak Dr. Ahmad Purnomo yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Wali Kota Solo saat ini. Bagi saya dan teman kuliah saya, Timotius Purno Sulianto, Pak Ahmad sangat berkesan karena dia adalah pembimbing skripsi kami yang pada saat itu kami melakukan penelitian tentang daun dandang gulo untuk hypoglycemic agent. Ini adalah Pak Makin, Pak Markaban, Pak Sarjiman, Pak Pujo. Apa ya yang sedang mereka perbincangkan? Pasti tentang kemajuan Fakultas Farmasi UGM. Nah, ini Bapak kita Profesor Dr. Joko Wahyono. Pada saat mahasiswa, ganteng dan simpatik, dia sedang lesehan, dosen muda dengan celana yang cutbray, dan foto diri pada waktu mahasiswa sangat muda dan sangat simpatik. Siapa yang tidak kenal senior kita ini? Dia adalah Dr. Sampurno MBA, Farmasi UGM 1970. Tokoh mahasiswa yang sangat energik dan inspiring para mahasiswa pada saat itu dan tentunya bagi mahasiswa baru saat ini. Banyak prestasi yang telah diraih baik dalam bidang birokrasi pemerintahan dan juga dalam bidang industri farmasi dan manajemen. Pak Sampurno adalah Dirjen POM 1998 sampai 2001. Beliau membidani Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM saat ini, sekaligus juga sebagai Kepala BPOM pada periode 2001 sampai 2006. Duet dosen lagi memimpin sidang. Ketua sidangnya adalah Profesor Dr. Sri Nugrohati, didampingi oleh dosen muda Bapak Pujono. Banyak tokoh-tokoh senior yang ada pada gambar berikut ini. Walaupun mereka masih muda pada saat itu, pada saat ini mereka sudah merupakan tokoh senior, diantaranya Profesor Dr. Suwijio Pramono, Profesor Dr. Kuswandi, yang saat itu masih sangat muda. Sepertinya foto ini menggambarkan mereka baru saja mengikuti praktek kerja lapangan. Di antaranya Pak Sunarto, Ibu Retno, Ibu Susi Kuswandi, Ibu Cahyati, dan juga Pak Martono. Bagaimana jenjang pendidikan farmasi zaman dahulu? Yang katanya kita bisa dapat 4 jenjang ijazah, mulai dari Propadeusis Pharmaciae, Candidatus Pharmaciae, Doctorandus Pharmaciae, dan Apoteker. Ternyata ijazahnya banyak juga ya pada saat itu para senior-senior kita. Foto ini menggambarkan suasana Posma Farmasi 1975. Teman-temanku Suprawoto, Samsurizul, Mustafa, Sri Sugiyarti, Dwi Winarti, Triwahyuni, Murati, Oscar Harimawan, and many more sangat berkesan dengan rambut dikucir,
Ini teman-teman farmasi 1975 lagi praktikum sediaan steril. Bisa dilihat ada Eti, ada Warsiati, ada Liana Kusumawati, ada Nurvina Asnam. Peralatan praktikumnya masih sangat kuno dan sangat-sangat sederhana pada saat itu. Eti, ini kenapa aku sendiri foto sama cowok-cowok ganteng Farma 75 ya? Di sampingnya ini foto waktu kami PKL ke pabrik jamu air mancur. Kok kita bisa foto berdua ya, Vic? Hehehe. Pada waktu kami melakukan PKL di PT Air Mancur Solo pada tahun 1979, siapa menyangka atas berkat Tuhan, saya pernah bekerja di PT Air Mancur Solo pada tahun 2006 sampai 2007 sebagai Presiden Direktur atau CEO PT Air Mancur pada saat itu. Farmasi 1975, ada Victor S. Ringo-Ringo pada berdiri paling kiri, Eti Sri Rejeki, teman Darwin Karim, Oscar Harimawan, dan teman skripsi saya Timotius Purno Sulianto. Ini foto adik-adik kelas saya yang sangat kompak. Kalau foto pasti selalu lengkap. Tuh kan, berjajar rapi dan kompak sekali. Kompak banget mereka. Sekali lagi mereka kompak bersama di teras utama Fakultas Farmasi pada saat itu. Sebagai informasi, teras ini merupakan meeting point, tempat favorit bagi mahasiswa, karena disinilah diumumkan papan pengumuman untuk hasil ujian dan berbagai pengumuman lainnya dari Fakultas Farmasi pada saat itu. Wah, ini mobil Pak dosen dipakai mejeng nih. Ada Sabto Konimax, ada Siti Hapsari, dan beberapa adik-adik kelas lainnya. Ini sudah campuran, mix berbagai angkatan 73 sampai 75 di depan gedung utama Fakultas Farmasi. Ada Fahrudin, ada Eti, Bang Baharudin Aritonang, ada Suhadi, dan teman-teman lainnya. Ini merupakan gabungan beberapa angkatan waktu studi tour ke Otsuka Pandaan. Ada Suhadi, ada Gunawan, ada Eti, and many more. Ini merupakan wisuda S1 campur dari berbagai angkatan. Ada Mauli Nadia, ada Warsiati, ada Erna Christine, Darwin Karim. Sebelah kiri kayaknya Ibu Rosita Rumah Sakit Sarjito. Ya enggak? Farmasi 1977 yang selalu kompak, bahkan sampai saat ini juga selalu kompak. Ada Susmaryati, ada Ratna, dan teman-teman lainnya. Siapakah Ketua Ikatan Apoteker Indonesia yang pertama? Beliau adalah senior kita, Bapak Dr. Andes Muhammad Dhani Pratomo MM. Beliau adalah angkatan 1982 yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua FAPA Asia. Sangat berprestasi dan inspiring bagi adik-adik mahasiswa yang baru join UGM. Siapakah Ketua Ikatan Apoteker Indonesia saat ini? Beliau adalah Apoteker Dr. Andus Nurul Falah Edi Pariang. Beliau adalah angkatan 1981 dan sudah 2 kali menjadi Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia pada saat ini. Very inspiring. Foto ini menggambarkan tokoh-tokoh muda kita. Ada Sri Wahyono, ada Evi Yulin dari IMERC, dan juga Inding, dosen senior kita di UHAMKA,
Yang paling kanan ini kayaknya Widya Anggarini ya, lagi memimpin sidang. Ini teman-teman kita dari Angkatan Farmasi 1986, 86. Ini teman-teman Angkatan 1987, kelihatannya mereka waktu PKPA di Rumah Sakit Sutomo. Kelihatannya ada Ibu Sulis ya, dan beberapa teman lainnya. Paling kiri Putri Pak Munazir singkat saya. Berikutnya Erna Pravitasari, kemudian Profesor Dr. Sulis yang sekarang ini lagi ngetren di media berkaitan dengan COVID-19 dan pengobatannya, Murtiningsih. Last but not least adalah Sri Kandi alumni kita, apoteker Dr. Anda Engko Sosialine Magdalene M. Biomed. Farmasi 1980 yang saat ini adalah Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua dan membawa kita kepada kenangan dan nostalgia selama kita berkuliah di Fakultas Farmasi UGM yang kita cintai. Terima kasih, thank you, and enjoy.